dan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ibu siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu supaya tahu kondisi kalian masing-masing ya. Afif Nur Fadila, Ajeng Itiarani, Elvina, Siti Ida, Siti Sulistianingsih, Yusuf. Oke, semua lengkap ya. Selanjutnya adalah informasi untuk kalian bahwasanya kemarin kalian sudah mempraktekkan mengenai elektronika praktis, yaitu menggunakan sensor suara ya. Dimana sensor suara ini kita gunakan untuk mengaktifkan arus listrik, untuk menghidupkan lampu maupun yang lainnya ya. Berarti dengan adanya sensor kita bisa melakukan yang kita inginkan gitu. Kemudian kelanjutan yang kedua untuk hari ini itu ada kaitannya dengan sensor lagi, tapi ini pemanfaatannya lebih canggih nanti ya, dimana kita akan membuat sebuah robot kendali otomatis dengan menggunakan sensor juga. Nanti sensornya pakai sensor cahaya ya, bukan pakai sensor suara. Tapi sebenarnya bisa juga gabungan antara suara dengan cahaya, kita gabungkan juga bisa. Nah, jenis-jenis robot yang sudah kalian kenal ada beberapa macam, bisa robot mobil, robot manipulator, robot humanoid, robot terbang, robot berkaki. Nah, semuanya itu adalah berguna untuk kegiatan manusia ya. Jadi robot kita buat itu untuk membantu manusia, bukan untuk menyerang manusia. Gitu, ya. Jadi robot punya fungsi utama untuk membantu tugas-tugas manusia. Gitu, ya. Nah, saya beri contoh terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke manfaatnya. Bisu sebentar sini. Ini salah satu dari robot yang punya daya pikir, ya, punya daya pikir. Ini robotnya robot Lego, di mana kita bisa bentuk macam-macam. Ini saya buat robot dalam bentuk robot yang humanoid, ya. Tapi kalau sudah dirubah menjadi robot forklift juga bisa, robot pengangkut barang juga bisa. Nah, Pak, untuk programnya bagaimana? Ya kita rubah. Nah, ini robot yang punya daya pikir, ya, namanya microprocessor, ya. Nah, kebetulan nanti kita tidak menggunakan robot microprocessor, tapi pakai robot analog, ya, lebih murah dan cukup ya lumayan untuk kita buat praktek, ya, supaya kita menghemat biaya, ya. Tapi kita sudah mempraktekkan dari sisi kelebihan dari robot tersebut, gitu ya. Contohnya misalnya, ini saya sudah memasukkan salah satu aplikasinya supaya robot ini bisa berjalan. Ya, lihat seperti ini. Nah, ini satu. Kemudian ada lagi. Ini pakai sensor suara. Ya. Saya bersuara maka bergerak. Ya. Silahkan mau nyanyi juga silahkan, mau berdansa silahkan. Ini saya buat untuk robot berdansa. Ya. Kalau pakai apa? Ada lagu dia akan
bergoyang terus, ya. Nah, manusia punya 5 indera. Ini robot punya 4 sensor, bukan indera. Oke, itu contohnya ya. Ini, kalau ini adalah prototipe untuk robot serangga. Kalau ini robot untuk rakitan juga, yang dipakai untuk lomba giring bola, lomba soccer. Ini robot soccer, ya, bisa giring bola. Kemudian yang satu ini ada robot, ya. Ini kalau sentuh dia akan bergeser. Ini maju, ini mundur. Ya, ini sentuh, ya, gitu. Ya. Ini sumputnya ada sensornya. Ya, ini bukan mainan ya, Mbak ya. Kalau kalian nama nanti mainan namanya ya. Gitu. Tapi kalau kita adalah teknologi yang kita ambil, ya. Oke. Langsung berlanjut ke manfaat daripada pembelajaran kendali otomatis. Yang pertama adalah, ya, melalui observasi dan demonstrasi hari ini, kalian itu bisa mendapatkan pembelajaran mengenai bagaimana menentukan alat dan bahan komponen yang digunakan untuk merakit hand follower, yaitu robot yang mengikuti jalur warna hitam, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah kalian mendapatkan pengalaman dalam membuat robot serta memahami fungsi dari robot itu sendiri yang nantinya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan membantu manusia. Ya, itu aja manfaatnya. Selanjutnya, jadi materi yang perlu dipelajari hari ini adalah melakukan praktik, ya. Dan nanti hasil dari rekayasa alat kendalinya dalam bentuk robot hand follower. Nah, robot ini nantinya fungsinya adalah yang sudah digodok dan dikelola. Sebenarnya ini sudah dikelola oleh luar negeri, yaitu mengenai robot yang digadang-gadang sebagai prototipe untuk produk mobil tanpa supir. Jadi mengikuti jalur warna, kemudian tanpa sopir, bisa berjalan sendiri. Itu pun ini hanya prototipe. Kita membuat prototipenya, tidak bentuk dalam bentuk seperti mobil yang beneran seperti itu, karena sensornya banyak sekali. Dia sensor berhenti bagaimana, waktu untuk di standby-nya bagaimana, itu dari dari produk mereka itu sudah membuat semuanya. Kita baru belajar mengenai teknik serta pengalaman membuat robotnya, ya. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Kita terinspirasi. Siapa tahu, ya, generasi kalian ini nanti kedepannya bisa membuat sebuah robot yang lebih canggih dari yang sudah dibuat sekarang. Ya, gitu. Oke. Sekarang kalian bisa mempersiapkan. Yang pertama, nanti kalian mendapatkan job sheet-nya, kemudian peralatannya, ya. Nanti dibaca job sheet-nya seperti apa, peralatannya seperti apa. Kemudian sebelum kalian melakukan pembagian kelompok, kalian ikuti dulu videonya, ya. Ikuti dulu videonya supaya nanti tahu dan paham cara merakit dari robot dan follower, ya. Oke. Kita ikuti dulu pemutaran videonya. Di sini kita dapat rangkaian atau dengan komponennya dari resistor, besi dan lain-lain seperti itu guys. Lengkap ya pokoknya. Nah, di sini kita dapat juga basic review ya, kita solder aja, kita pasang aja seperti itu guys ya. Lalu yang terakhir ada
pasang dulu ya, saya cepat ya. Oke, pertama kita taruh di sini guys. Di sini untuk progresinya ya guys ya. Situ dekat belakangnya kita pasang lagi ban-bannya ya, kita pasang ban lagi. Oke, dua-dua. Nah, seperti ini guys, dari dua-dua. Lalu kita akan uji coba guys ya, hasilnya kita akan uji coba untuk tes di komputer. Kita masukkan aja. Oke, coba aktifkan. Udah mana ya guys ya, kita jalankan di area yang tidak besar seperti itu. Sudah jalannya. Oke, kita langsung tes drive ya guys ya. Ini sudah saya buat sebelumnya, kita sudah on ya. Oke, cover dan covernya berjalan. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan mengenai tampilan videonya? Sudah paham? Sudah jelas? Nanti kalau belum jelas, di job sheet itu sudah ada langkah-langkahnya dan gambar-gambarnya tadi sudah ada di sini. Jadi kalian tinggal mengikuti apa yang ada di sini juga bisa, ya. Ya, silakan lanjut untuk mengambil peralatannya masing-masing dan membuat kelompok dengan tiap kelompok jumlahnya ada 5 orang. Silakan. Ya, kelompok masing-masing. Silakan langsung bergabung kelompoknya masing-masing. Salah satu mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 semuanya. Ayo jadi. Satu lagi, kurang satu kelompok. Oh ya, oh ya, ini, Oh, tidak ingat. colokannya dicolokan. Baterainya ada jumlahnya tadi udah pas ya. Ya, dari paling belakang. Ya, paling belakang itu nanti hasil diskusi. Ya, hasil diskusi. Ya. Kemudian kesimpulan. Terus pertanyaan. Kemudian ada beberapa pertanyaan redaksi dijawab di ya. Ada lembar kosongnya ditulis di situ di bagian paling belakang ya. Oke, silakan. Yang melihat aja ya. Dalam analisa ini kondisinya gimana dokternya?
baik. Oke. Terus kesimpulannya adalah bagus ya. Nanti kita coba untuk presentasinya. Ya. Sini Mas. Baik. Ini gimana kondisinya berikutnya? Ya, ya. Masih ya, sebentar ya. Ya. Ada komponen yang enggak jelas atau gimana? Sudah? Sebenarnya gimana? Apanya yang kira-kira ada keluar masalah apa? Lampu ada yang nggak nyala, terus yang jalan apa enggak? Oke, yang berikutnya kenapa kendalanya? Kendalanya apa nih? Masalahnya? Baik, terus ada komponen yang enggak ini, enggak apa? Sesuai atau rusak? Jadi tes tadi semuanya, sudah ya? Nanti kelihatannya ada yang tidak rusak. Tapi tadi udah dites satu-satu ya kondisinya ya. Kayaknya sensornya memang ya. Mungkin moldernya terlalu panas ya. Tidak apa-apa, nanti ditulis saja hasilnya ya. Yang penting kalian punya kesempatan untuk belajar. Kondisinya komandan. Ya. Kegelapannya yang tentunya. Tentunya mana? Tadi betulnya sudah saya kasih. Yang kelebihan batu siapa kelebihan batu? Nggak ada? Jadi nanti itu jalan untuk baca ya. Terus jadi gimana? Salah, tapi nggak jalan. Berarti ada komponen yang tidak aktif ya. Ini oke, ditulis saja apa adanya. Tadi dibuat kesimpulan seperti apa yang ya? Ya. Oke, silakan. Oke, kondisinya seperti itu ya. Oke, siap. Ya Mas, sudah. Ini tadi ya bisa karena komponennya ada yang terbakar ya. Iya. Ya sudah. Bukan apa-apa, yang penting kalian tahu memahami tentang komponen dan kalau memang terbakar memang harus hati-hati kalau bekerja ya. Oke, tidak apa-apa, ditulis saja apa adanya komponen. Oke, terima kasih. Geser sana Mas. Mas, anunya kertasnya mana? Ada di dalam belum? Oke, berhasil ya. Ya. Tinggal kalian nanti mendetek laporannya mana? Tadi ditulis ya? Iya. Mana laporannya? Iya. Terus ya. Oke, jadi kan sensor.
Karena lampu sensornya ini tidak jalan, maka mempengaruhi kerja dari motornya, ya, dinamonya, ya. Ini hanya power, bukan sensor. Sensornya ada di bawah. Ya, sensor berjalan, maka dinamo akan bergerak dengan perintah IC-nya. Ya, IC itu sebagai otaknya, ya. Nanti yang mengatakan boleh jalan, boleh tidak itu ini, ya. Kalau ini tidak terkontrol karena semuanya pada mati, hanya power, dan ini menandakan ada istilahnya arus masuk, ya. Tapi tidak fungsi. Prosesornya apa istilahnya IC-nya mengontrolnya juga bingung, ya. Ya. Dipresentasikan tentang hasilnya, sudah ditulis kesimpulannya, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah, belum semua. Oke, kita dulu ya untuk menyelesaikan kesimpulan hasil tentang dari hasil apa yang sudah kalian lakukan pada proses pembuatan robot dan proyek. Hasil diskusi analisa dan uji produk. Kesimpulannya, yang pertama, sensor utama robot kami berfungsi dengan baik sehingga dapat melalui lintasan garis warna hitam dengan baik dan bahkan diputar balik tetap berjalan dengan baik. Walaupun dengan menggunakan alat sensor sederhana yaitu sensor cahaya atau nama komponen LDR dan LED atau infrared, gerakan robot juga stabil. Yang kedua, prinsip kerja dari sensor cahaya. Ketika infrared memancarkan cahaya ke bidang berwarna putih, cahaya akan dipantulkan kembali semuanya oleh bidang warna putih. Sebaliknya, ketika infrared memancarkan cahaya ke bidang berwarna gelap atau hitam, maka cahaya akan banyak diserap oleh bidang gelap tersebut, sehingga cahaya yang masuk ke LDR tinggal sedikit. Yang ketiga, salah satu sensor ditempatkan ke atas garis dan sensor yang lain di luar garis, sehingga robot bergerak mengikuti jalur melalui sisi kanan atau kirinya. Yang keempat, motor kiri berputar maju jika sensor kiri di atas garis, sementara motor kanan berputar maju jika sensor kanan di atas warna dasar. Jika robot berada di luar lintasan, maka ia berputar ke kiri. Ya, dan yang terakhir, dengan sensor yang sederhana bisa membuat alat kendali otomatis, sehingga bisa menambah pengetahuan yang berguna dan diterapkan di lingkungan masyarakat sekitarnya untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya untuk refleksi kalian ya. Bahwasanya dalam proses pembuatan robotik tentu saja kalian ada kesan dan pesan, ya. Nah, kira-kira perasaan kalian dalam melaksanakan praktek ini bagaimana? Coba ungkapkan, silakan. Menurut kami, perasaan dari kami semua, belajar robot kendali otomatis sangat menarik karena ada beberapa ilmu yang dikolaborasi dan dipelajari, mulai dari fisika, matematika, elektro, komputer, dan juga desain mekanik serta bentuk robotnya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sudah diberikan tadi, Mas. Ya, kesini Mas semuanya. Ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Ini sudah juga ya. Oke. Oke, dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ada istilah input. Sini Mas. Ya, input.
Ini ya, jelas ya. Ada input, ada proses, dan ada output. Oke, proses ya. Oke. Nah, input itu tadi adalah inputnya apa? Ya. Proses itu tadi apa? IC. Ya. Kemudian outputnya adalah ya langkah dari robot ya, dinamonya. Nah, satu kesatuan ini ada hubungan satu sama yang lain. Kalau inputnya sensornya itu berjalan, maka diproses. Dengan adanya proses ini, maka apa yang harus dilakukan? Nah, di sini. Apakah alur jalur mau yang jalur garis warna hitam atau melewati jalur warna putih? Nah, kalau memang robot ini berjalan, maka robot itu akan memilih yang warna hitam karena kita program warna hitam. Oke, ada pertanyaan? Tidak jelas? Terima kasih. Oke, sekalian saya tutup semuanya. Bahwasanya dalam program pembuatan robot itu digunakan untuk membantu manusia. Semoga dalam proses pembelajaran ini ada manfaatnya ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.